Halo Brita. Halo Pak Anggi. Bikin RPP ya? Iya. Gimana RPP-nya? Udah selesai? Dan masih ada kendala Pak Anggi sebetulnya untuk pembuatan RPP ini. Kendala apa? Tentang ini apa? Yang diferensiasi ya. Nah, saya itu dan pernah mencari tahu ya, serta setelah saya baca dari informasi tersebut dan sepemahaman saya, yang namanya diferensiasi itu selalu nanti berbentuknya produk. Tapi ternyata ketika saya bertanya ke rekan saya yang lain, ternyata dari ketiga unsur dalam diferensiasi itu harus ada semuanya, konten, proses, sama produknya juga. Nah itu seperti apa? Makanya di bagian kegiatan inti ya, saya itu masih belum bisa menentukan apakah semua yang berdiferensiasi itu harus lengkap semuanya, yang tadi apa, konten, proses, dan produk. Apakah boleh yang produknya saja? Karena kebetulan materi yang akan saya buat di RPP ini tentang puisi. Tentang puisi. Nah tadinya itu di hasil akhirnya si siswa itu tidak hanya melulu selalu membaca puisi, tapi ke dalam bentuk yang lain, yaitu memusikalisasikan puisi gitu. Tadi seperti itu ya versi saya ya Pak ya, tapi tolong jika ada kesalahan atau yang harus diperbaiki infokan ke saya. Jadi kita juga tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu kan secara prinsipnya akan memberikan layanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing siswa. Nah kebutuhan itu artinya kita harus mendeteksinya sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah berkaitan dengan nanti diferensiasinya, apakah perlu semuanya dari konten, proses sampai ke produk, atau misalkan boleh satu atau boleh dua, itu tergantung dari kebutuhan belajar siswa. Kalau misalkan dari hasil pemetaan kebutuhan belajar siswa, baik itu kognitif maupun non kognitif, kita perlu mendiferensiasikannya dari mulai kontennya, materinya, prosesnya sampai ke hasil akhirnya. Ya maka kita menyusun rancangan pembelajaran berdiferensiasi dari tiga aspek tersebut. Tapi kalau misalkan dari hasil kebutuhan belajarnya ternyata tidak terlalu banyak perbedaan siswa dari gaya belajar misalkan seperti itu, hanya minat saja yang berbeda. Nah, artinya kan kita bisa menyusun rencana pembelajaran untuk siswa hanya diferensiasi produknya saja hasil akhir seperti itu. Jadi ada tiga yang bisa kita berikan strategi diferensiasi. Masalah apa yang diberikannya itu tergantung kebutuhan belajar siswa. Nah terus Pak ya, mungkin Bapak bisa memberikan masukan nih ya, ketika kita ingin mendeteksi siswa, kira-kira kebutuhan siswanya itu apakah yang dari konten kah, diproses kah, atau nanti di hasil akhir produknya itu, atau bahkan semuanya itu, caranya bagaimana Pak mendeteksinya? Bisa kasih masukan ke saya? Kita kan ada yang asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik itu tidak perlu kita memberikan soal sebetulnya dengan bertanya. Cung di sini yang hobinya bernyanyi, Cung banget. Cung yang di sini senangnya mendengerin lagu, itu kan kita sedang mendiagnostik gaya belajar siswa gitu. Cung yang di sini kalau misalnya belajar itu harus di kondisi sunyi, gitu ya. Nah itu kan deteksi gaya belajar. Jadi tes diagnostik itu tidak perlu formal, tapi ketika bertanya ataupun ngobrol dengan siswa kita bisa deteksi. Ternyata dari bertanya pun bisa ya Pak ya, bisa ketahuan hasil. Saya kira yang namanya tes diagnostik itu harus berupa soal. Salah satunya, tapi tidak harus selalu soal. Banyak. Boleh bertanya juga ya. Oke, selamat sore Bu Dita. Selamat sore Pak. Bu Dita, kita guys, kita melaksanakan seperti sini observasi kelasnya Bu Dita. Sebelum kita melaksanakan observasi di kelas, saya ingin berbincang-bincang dulu sama Bu Dita berkaitan dengan apa nantinya akan dilakukan di kelas. Boleh? Boleh. Ada beberapa pertanyaan nih Bu Dita yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tujuan pembelajarannya nanti di kelas itu apa sih? Nah, jadi nanti setelah saya menyampaikan materi tentang puisi, lebih khususnya kepada musikalisasi puisi, nanti siswa itu mampu memusikalisasikan puisi berdasarkan
kesesuaian isi puisi, musik dan lagunya. Berdasarkan Isi puisi, musik dan lagunya. Musik dan lagu. Dengan metode pembelajaran seperti apa? Metode pembelajarannya mungkin nanti akan ada sedikit demonstrasi apa ya dari saya. Wah. Terus? Ya mungkin demonstrasi aja dulu. Demonstrasi. Nanti mungkin untuk lebihnya bisa dipikirkan kembali. Jadi tujuan pembelajarannya siswa itu mampu nanti melakukan atau apa? Mempraktekkan isi sesuai dengan isi musik dan lagunya dengan diberi demonstrasi terlebih dahulu seperti itu. Oke. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini aspek atau area pengembangan yang jadi fokus pengembangan itu. Iya. Nah nanti selain tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, siswa itu mampu mendemonstrasikan si musikasi puisi dengan kesesuaian isi, terus musik dan lagu. Nanti siswa pun tetap harus berdasarkan dengan unsur-unsur puisi, yaitu di dalamnya harus memperhatikan tema, suasana dan maknanya juga. Tema, makna dan suasana. Terus ada nggak keterampilan atau kompetensi siswa yang khusus ingin dikembangkan di sini? Lebih kepada ini sih Pak. Kalau saya kepada pemahaman puisinya, maknanya. Pemahaman makna puisinya. Nah, untuk mencapai tadi tujuan pembelajaran dan area pengembangannya capai, itu kira-kira strategi dan persiapan yang kita. Rencana saya itu strategi yang digunakan pendekatan rencana feedback ya. Jadi ada nanti teknologinya, mungkin teknologinya lebih kepada contoh dari si selain demonstrasi ya, saya sedikit demonstrasi. Ada contoh mungkin dari video-video yang sudah ada tentang musikasi puisi dari YouTube. Itu yang pertama. Lalu nanti ada yang kedua pedagogi, konten dan knowledge. Pedagogi. Gak apa-apa nanti dihapus gak apa nanti di cut. Kagok tuh. Ya Allah ya. Apa tuh Pak pedagogi? Itu tipek. Ya. Ada jangan ditanya tuh. Udah betul. Apa tuh selain teknologi? Selain itu apa lagi? Ya lebih fokus pada teknologinya sih. Teknologi? Teh pacaknya. Teh pacak. Teknologi, pedagogi, konten sama knowledge. Konten dan knowledge. Kontennya berarti puisinya. Knowledge-nya? Pengetahuannya. Oke. Kalau kontennya, kalau kontennya sendiri seperti apa Bu? Nah, kontennya pasti lebih pada puisinya Pak. Kontennya berupa apa? Berupa tulisan, berupa video, audio atau bagaimana? Rencana kayak beberapa. Karena ada diferensiasi juga ya. Kemampuannya udah pasti ya. Memusikalisasikan. Oke, jadi itu strategi yang dipersiapkan. Ada lagi strategi lain selanjutnya? Begitu aja. Terima kasih ya Bu Dita atas waktunya. Kita sudah berbincang dan persiapan. Jadi kita bisa masa di kelas. Jadi mohon izin nanti saya hadir di kelas Bu Dita. Dan sama-sama saya ingin belajar dari Bu Dita bagaimana strategi pembelajaran untuk sampai tujuan pembelajaran yang disampaikan dan area
partner kegiatan coaching. Kita di sini kemarin kita sudah melaksanakan praobservasi, kemudian pelaksanaan observasi coaching di pembelajaran kita. Nah, sekarang kita masuk ke tahap akhir unit kita ya, berkaitan dengan obrolan kita, berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan, bagaimana kita lakukan di kelas, refleksi dan lain sebagainya. Nah, kita menurut juga sendiri ini kemarin itu apa yang sudah berjalan, bagaimana kita sudah puas? Puas karena sepengetahuan saya, ketika seorang tenaga pendidik membuat sebuah RPP rencana pelaksanaan pembelajaran, itu kalau tidak salah dari seluruh kegiatan awal, inti dan penutup itu sudah dilaksanakan semuanya. Tapi kebetulan kemarin yang saya rasakan itu pada kegiatan penutup, khususnya di refleksi itu belum maksimal Pak gitu. Jadi seharusnya ada komponen apa itu namanya sosial emosional yang harus disampaikan kepada siswa. Tapi saya belum menyampaikan itu gitu di akhir penutup. Yang saya sampaikan ke siswa itu yang saya ingat hanya bagaimana kesannya, walaupun ada satu komponen mungkin ya yang disampaikan, bagaimana kesan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini, dan yang terakhir itu saya menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi memang yang saya rasa untuk yang sosial emosional di bagian penutup atau yang maksudnya di refleksi itu belum disampaikan secara maksimal. Oke, untuk kita belum maksimal. Belum. Kira-kira karena apa nih belum bisa dilaksanakan? Yang saya rasa itu ketika saya menyampaikan materi gitu Pak, atau menyampaikan kegiatan pembelajaran, itu ternyata pas saya ingat kembali, ternyata ada satu aspek yang belum dikerjakan oleh siswa gitu. Makanya pas saya cek kembali untuk yang bagian penelitian, kayaknya nggak mungkin bisa disampaikan gitu, karena memang ternyata tidak kurang sesuai Pak dengan apa yang di RPP dengan pelaksanaannya gitu. Jadi namanya kalaupun dipaksakan itu kayaknya nggak akan sesuai gitu Pak. Jadi mungkin artinya ketidaksesuaian antara apa yang direncanakan dengan yang dilaksanakan, betul masalahnya. Nah, itu tadi kita sepakati masalahnya seperti itu. Tidak sesuai apa misalnya tadi melaksanakan. Kira-kira untuk kedepannya ini apa yang kita rencanakan untuk memperbaiki? Yang saya rencanakan kedepannya untuk memperbaiki kegiatan saya sebelumnya, itu yang pertama ya saya harus lebih optimal lagi untuk dalam pengaplikasian RPP di kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, saya harus merefleksi diri saya sendiri dulu Pak sebelum ke siswa gitu. Dan saya pun secara tidak langsung harus memiliki beberapa komponen sosial emosional itu agar bisa menyampaikan juga ke siswa itu tujuan apa untuk pertemuan. Terus yang terakhir mungkin dimaksimalkan begitu. Tadi kan ada yang mengoptimalkan perencanaan pembelajaran dan juga merefleksikan diri berkaitan dengan kompetensi secara profesional. Nah, kira-kira apa sih terbayangkan oleh Bu Nita untuk bisa memperbaiki hal tersebut? Gimana nih cara taktisnya gitu? Cara praktisnya Kalau mempelajari kembali atau misalkan melihat belajar dari orang lain, saya lebih ingin memperdalam karakter siswanya aja supaya apa yang tadi saya sampaikan bisa direalisasikan pada siswa itu gitu. Lebih mengenal karakter karena ya kemarin pun ketika pembelajaran itu, ketika saya melakukan semacam apa namanya Pak, pemberian pertanyaan gitu ya, agar kegiatan diferensiasinya itu berjalan, si anak itu kadang masih bingung kayak seperti kamu itu sukanya di bagian menulis gitu kan, menulis atau menulis sendiri, karena kan sesuai dengan tujuan pembelajaran itu siswa itu mampu membuat teks puisi atau
memusikalisasikan puisi. Nah ternyata dari situ pun anak tuh masih belum mengetahui istilahnya karakter si anak tersebut lebih senang kemana gitu. Makanya ya saya ingin memperdalam sebuah karakter, ingin mengetahui karakter si lagi lebih dalam. Jadi salah satu strategi juga adalah memperdalam bagaimana karakter anak di kelas kita sekolah. Kapan akan mulai kita bicarakan solusi? Kalau kapannya mungkin dari setelah kegiatan kemarin minggu depan mungkin ya. Kita sudah mulai ya. Adakah yang kita butuhkan bantuan dan sebagainya? Atau misalkan kita bisa melakukannya sendiri atau seperti apa nih untuk bisa kalau saya pribadi, karena saya merasa, saya nggak tahu pas selalu merasa saya tuh masih kurang dalam kegiatan apapun, ya saya pasti butuh istilahnya coaching ya untuk saya sendiri gitu. Karena kalau saya tidak istilahnya ada partner bekerja gitu ya, atau dalam coaching, terkadang ya saya merasa oh aman-aman saja, padahal di balik amannya itu ternyata ya memang belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi saya masih belum pembimbing untuk membimbing saya, mendampingi yang mungkin ya. mendampingi ya. Kira-kira ada nggak yang sepertinya ini apa sih coaching atau misalnya mendampingi atau apa? Yang saya rasakan ketika kemarin dengan apa kegiatan yang pra dan kegiatan observasi ya. Pelajaran ya. Ya saya rasa memang yang saya rasa ya saya rasa nih ya pagi ya memang bagi saya ya cocok untuk jadi coaching saya gitu ya. Cuma saja, oke siap. Oke, berarti kita bisa melakukan rencana tindak lanjutnya minggu depan ya. Kita coaching lagi, kemudian komitmen kita bersama untuk komitmen itu seperti apa dan ketika ini ada dalam pendapat. Karena bersyukur dan sebagainya kira-kira nih. Ya istilahnya ya, saya sepertinya ya mungkin kamu bisa memanage waktu ya. Ada yang mau disampaikan lagi ya berita dari proses kita dari awal nih, dari pra kita ngobrol belajar kemudian pelaksanaan. Sekarang kita di sini mendiskusikan apa yang terjadi dan rencana tindak lanjut perbaikan ada yang Saya harapkan mudah-mudahan Pak Adi khususnya gitu ya bisa terus memberikan pengalaman ilmu kepada saya agar saya bisa lebih maksimal ketika pembelajaran di kelas. ya. Sebetulnya saya kemarin mendampingi ibu kita juga banyak pengalaman pelajaran dari kita pelajaran tapi ada hal-hal yang bisa diimplementasikan juga di fisika jadi prinsipnya kita sama belajar saling mengingatkan berkomitmen dalam hal memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas seperti itu. Oke, Bu Ida terima kasih atas waktunya sudah bisa berbincang